Shalom, selamat malam. Saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Saya sangat bersuka cita pada malam hari ini saya bisa kembali bertemu dengan saudara-saudari dalam program Sharing and Inspiring. Doa saya ketika saya share firman Tuhan, saudara-saudari semua terinspirasi oleh firman Tuhan karena saya percaya kapan saja firman Tuhan diberitakan. Di situ Roh Kudus berkarya, menjamah, menginspirasi, bahkan menolong setiap orang yang mendengar untuk memahami firman Tuhan sehingga bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang menggenapi kehendak Allah. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pada malam hari ini buat penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemeliharaan sepanjang hari, sehingga malam hari ini kami boleh bersama-sama duduk belajar firman Tuhan. Oleh sebab itu biar Roh Kudus berkarya di antara kami, Roh Kudus mengurapi kami, menolong kami, membimbing kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu yang sangat terbatas, biar Roh Kudus yang membimbing, bahkan menuntun setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, sehingga setiap pengajaran yang keluar dari mulut hamba-Mu ada di bawah kendali Roh Kudus. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudara. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari pasal yang ketiga ya, 13 sampai yang ke-17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Aku yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena dengan demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Nah, malam hari ini yang menjadi penekanan kita itu ada pada ayat yang ke-15 ya. Yaitu di sini dikatakan, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena dengan demikian sebetulnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Menggenapi kehendak Allah. Kata seluruhnya saya tidak tulis ini, tapi penekanannya adalah menggenapi seluruh kehendak Allah. Saudara-saudara, sadar atau tidak sadar, sebenarnya salah satu tujuan terbesar hidup kita adalah menggenapi kehendak Allah. Kita bisa melihat dari kehidupan Yesus dalam konteks ini. Ya, ketika Yohanes saat itu sedang mengajar, ada banyak orang datang ya, memberi diri dibaptis, mengaku dosa, dibaptis ya. Bahkan kita tahu bahwa kalau di pasal sebelumnya Yohanes sangat menuding keras orang-orang Farisi dan Saduki ya, bahwa mereka perlu bertobat. Dan ketika Yohanes dia menyuarakan ya suara pertobatan, menyuarakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, pada saat yang sama ya, pada saat dia sedang membaptis, Yesus datang. Nah, Yesus datang ke situ dibaptis. Kemudian Yohanes mencegah, dia bilang, "Aku yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Yohanes bilang enggak, karena Yohanes menyadari bahwa seperti yang kita lihat dalam ayat yang ke-11 sebelumnya kita berkaca, dikatakan di sini, "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya." Yohanes menyadari bahwa Yesus itu lebih besar dari dia. Melepaskan kasutnya pun tidak layak. Yohanes menyadari bahwa dia tidak layak. Itu sebabnya dia mencegah. Dia cegah. Karena dia menyadari bahwa baptisan yang dilakukan itulah sebagai tanda pertobatan, sementara Yesus tidak butuh bertobat. Dia adalah anak Allah. Dia lahir kudus. Dia tidak pernah berdosa dan tidak pernah berbuat dosa. Dia anak. Dia
anak Allah. Dia anak Allah yang kudus. Bahkan sepanjang hidupnya kita bisa tahu. Maka Yohanes menyadari saat itu dia tidak layak, dia cegah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Yesus? Lalu Yesus menjawab kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena dengan demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, jadi Yesus dibaptis saat itu untuk menggenapi kehendak Allah. Sekali lagi, Yesus dibaptis pada saat itu untuk menggenapi kehendak Allah. Maka saudara, ketika Yesus menggenapi kehendak Allah itu, tentu di ayat selanjutnya kita melihat bahwa ada respon dari Allah Bapa. Ada respon dari Allah Bapa. Kita baca dari ayat yang ke-17 dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, ini adalah peneguhan bahwa Yesus itu berkenan di hadapan Allah. Dia berkenan dari semasa kecilnya sampai dia usianya yang ke-30. Dia berkenan di mata Tuhan. Yesus berkenan di mata Tuhan. Maka itulah sebabnya Yesus menyadari bahwa ketika Yohanes mencoba mencegah dia, sebenarnya dia lagi sedang mencegah penggenapan daripada kehendak Allah. Maka Yesus akhirnya dibaptis sebagai daripada penggenapan kehendak Allah. Saudara, kemarin saya berbicara baptisan. Tentu itu adalah bagian daripada, itu adalah berbicara kehendak Allah. Dalam konteks ini yang paling dekat tentu adalah yaitu baptisan. Menggenapi kehendak Allah. Kalau kita bisa perhatikan saudara, ini adalah di sini kita belum melihat ini sebagai baru tanda-tanda awal, tanda-tanda Yesus akan melayani. Ya memang kita belum lihat dia melayani di sini. Tapi sebelum dia melayani, dia menggenapi kehendak Allah terlebih dahulu. Maka saudara-saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harusnya menggenapi kehendak Allah terlebih dahulu. Sebelum kita terjun dalam pelayanan, sebelum kita melayani, ya, sebelum kita terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan, maka kita harus menggenapi kehendak Allah. Ya, dalam konteks ini tentu Yesus memberi dirinya dibaptis sebagai penggenapan firman Allah, bukan sebagai tanda pertobatan. Itu perlu digarisbawahi ya. Nah, kalau saya dan saudara memberi diri dibaptis, itu bermakna ganda. Yaitu yang pertama kita sebagai tanda pertobatan dan juga sebagai penggenapan firman Allah. Kalau kemarin saudara, saya tidak terlalu menekankan saudara dibaptis, tidak. Malam ini, ya goalnya itu, saudara mesti dibaptis. Ya, karena itu merupakan penggenapan daripada kehendak Allah. Lah Yesus saja dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah, masa dan saudara dan saya tidak dibaptis untuk menggenapi Allah. Yesus terlebih dahulu menggenapi kehendak Allah dalam hidupnya sebelum dia melayani, memulai pelayanannya. Demikian juga saya dan saudara, kita semua harusnya menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita ini. Ya kehendak Allah yang pertama saudara-saudara, yaitu supaya tidak ya kehendak Allah yang pertama semua kita diselamatkan. Ya, maka pastikan kita selamat. Jangan sampai menjadi calo. Yang ketiga yang mau saya tegaskan di sini, menggenapi kehendak Allah, bahwa kita bisa melihat Yesus mulai dari awal pelayanannya, ini cikal bakal awal pelayanan sampai akhirnya semuanya itu menggenapi kehendak Allah. Demikian juga hidup saya dan saudara, maka dalam hidup kita ini semenjak kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita harusnya menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita. Saya tidak berkata saudara harus jadi pendeta semua, saudara harus pergi sekolah teologi semua, tidak. Bukan itu. Kita bisa menggenapi kehendak Allah dalam setiap aspek-aspek kehidupan kita.
Jelas dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Allah. Dengan kata lain, kalau apapun aspek hidup kita, apapun pekerjaan kita, maka seharusnya semua kita lakukan itu untuk menggenapi kehendak Allah dalam hidup kita. Sekali lagi, secara umum, secara general speaking, ya, secara umum, maka kalau kita berbicara menggenapi kehendak Allah, maka apapun yang kita kerjakan itu untuk Tuhan. Supaya apa? Supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi malam hari ini saudara-saudara, kita belajar tentang menggenapi kehendak Tuhan. Yang pertama bisa kita lihat di sini, konteks yang paling dekat itu baptisan. Tapi lagi-lagi saudara, saya tidak terlalu menekankan pada malam hari, saya tidak terlalu menekankan yaitu pengertian praktikalnya. Tapi esensinya, ngapain saudara dibaptis, dicelupin, tapi hidup saudara tidak ada di dalam Kristus. Tidak ada di dalam Yesus. Hanya karena rutinitas agamawi saja. Esensinya yang penting, yaitu saudara masuk di dalam Kristus. Kristus ada dalam saudara, saudara ada dalam Kristus. Jadi saya dan saudara ada dalam Kristus. Kita tinggal di dalam Kristus. Kita masuk dalam keluarga Allah. Esensinya itu. Kemudian yang kedua, menggenapi kehendak Allah di sini. Yesus tahu, Yesus menyadari bahwa dia dipanggil bukan, dia hadir di dunia ini bukan untuk hidup untuk kesenangannya sendiri, tapi untuk menggenapi kehendak Allah. Kalau kita pelajari kitab Yohanes, jelas bahwa Yesus mengatakan dia hanya mengikuti kehendak Bapaknya. Jadi tidak heran bahwa ketika Yesus saudara memberi dibaptis dan pada akhirnya ada pernyataan dari Allah Bapa, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada pengakuan dari Bapa. Maka yang ketiga tadi saya katakan bahwa saya dan saudara harusnya hidup kita ini menggenapi kehendak Allah dalam semua aspek hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita mendapat pengakuan yang sama dari Bapa kita. Ya, inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, kalau Yesus itu anak Allah, kalau kita anak-anak Allah. Ya. Inilah yang menjadi target hidup kita. Kita hidup di sini, kita hidup di bumi ini supaya satu saat nanti kita mendapat pengakuan dari Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, anak-anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jangan sampai mendapat Matius yang akan kita pelajari, Matius 7. Ya, tidak bilang, nyalah kamu yang buat jahat, saya tidak kenal kamu. Aduh, kalau firman ini boleh digenapi dalam hidup saya, tapi kalau itu jangan. Aduh, di PHP, ya, di PHP sudah pede ya dalam di hadapan bagian, wah pelayanan ini semua segala macam, ya memanggil Tuhan, 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 tapi Tuhan bilang, nyalah kamu pembuat yang jahat. Pembuat yang jahat di situ karena apa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Itu sebabnya saudara, ya, malam ini kita diingatkan kembali supaya kita menggenapi kehendak Allah, supaya sesuatu nanti kita mendapat pengakuan dari Bapa bahwa kita adalah anaknya yang berkenan. Sekian malam hari ini, inspirasi Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus, kami malam hari ini belajar tentang menggenapi kehendak Allah. Bapa, kalau Yesus datang ke bumi ini yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami, menggenapi kehendak-Mu, biarlah kami juga umat-umat yang diselamatkannya. Kami mau menggenapi kehendak Allah dalam hidup kami.
Kami tahu kami secara manusia, kami banyak kekurangan, kami banyak keterbatasan. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, yang memimpin kami, sehingga kami menggenapi kehendak-Mu dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, biarlah Roh Kudus yang berbicara di antara kami. Terpujilah Tuhan di segala Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Biarlah kami menerima kasih sayang daripada Bapa, pertolongan daripada Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat Natal bagi kita semua. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mendukung program Inspirasi Natal di tengah-tengah pandemi ini. Saya juga menitipkan pokok doa. Mohon doanya saudara-saudara, saat ini saya sedang bergumul untuk satu ruang studio dan juga untuk perlengkapan dan software-software yang dibutuhkan. Biarlah Tuhan yang membuka jalan. Sehingga nanti program ini bisa menjangkau lebih banyak orang dan bisa lebih profesional lagi. Ya, ini peralatannya saya hanya laptop saja dan saya usahakan semaksimal mungkin. Tujuannya adalah untuk pemberitaan firman Tuhan. Ini semua seperti yang saya ini bagian daripada penggenapan firman Allah bagi saya karena saya memperhitungkan ini sebagai pelayanan saya. Haleluya. Bapak Ibu yang mau ya terkoneksi dengan saya, yang mau berinteraksi dengan saya, bisa lewat website drtulukmarbun.com ataupun melalui Facebook Dr. Tuluk Marbun ataupun Instagram dan Telegram ya. Semuanya menggunakan Dr. Tuluk Marbun ya. Dan saya juga berterima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini dan bagi Bapak Ibu yang belum silakan ditekan tombol subscribe-nya biar tidak ketinggalan video pengajaran firman Tuhan yang saya upload dalam channel ini ya. Bagi Bapak Ibu yang diberkati boleh menuliskan berkat rohani yang Bapak Ibu dapatkan dari setiap pengajaran firman Tuhan dan ingat juga untuk selalu berbagi kepada orang lain supaya orang lain juga diberkati. Sekali lagi saya Dr. Tuluk Marbun mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.